Perkenalkan, nama saya Dr. Edo. Saya lagi bertugas di Puskesmas Wenaking selama 6 bulan ke depannya. Saya asli dari Nangalili. Mama tahu Nangalili? Tidak percaya, Mama. Saya dari Bali. Saya dari Bali, cuma kerja di sini. Jadi pagi hari ini saya ingin memberikan penyuluhan sedikit tentang diare. Soalnya di Wenaking banyak anak-anak juga seusia adik-adik yang sudah sering diare, datang bolak-balik dengan diare. Jadi di sini ada yang tahu tidak apa itu diare sebelumnya? Pernah Mama tahu diare? Pasti tahu diare itu mencret ya? Iya. Jadi kalau menurut buku diare itu adanya peningkatan BAB, jadi lebih dari 3 kali dalam sehari dengan perubahan dari padat menjadi cair, jadi encer. Jadi orang bilang mencret. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Dokter, kalau saya punya anak baru 1-2 kali mencret, perlu tidak mau di puskesmas? Jawabannya observasi saja. Observasi itu artinya lihat saja. Tunggu dulu saja ya. Kalau sudah 3 kali itu boleh langsung bawa ke puskesmas. Karena takutnya kalau diare-diare terus kekurangan cairan toh, kekurangan cairan paling banyak bisa meninggal. Kecuali ini juga ada pengecualian. Jadi adik-adik misalkan diare 1 kali tapi sudah demam tinggi, sudah demam ini. Itu Mama langsung bawa saja. Karena kalau demam itu takutnya, kalau demam itu sudah pertanda adanya infeksi. Infeksi itu butuh antibiotik. Jadi tidak ada obat daun-daun atau apa tumbuhan yang orang bilang untuk kasih hilang, tidak ada ya. Itu harus pakai antibiotik, obat ya. Jadi 1 kali demam itu langsung bawa saja ke puskesmas. Nah, yang ditakutkan lagi kalau demam tinggi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun apa? Mama tahu tidak? Paling bahaya kalau demam tinggi. Pernah tahu kejang tidak? Kejang demam. Jadi anak-anak itu kadang-kadang karena panas tinggi, matanya sudah ke atas, terus badan sudah kejang. Nah, itu bahaya. Karena pada saat anak-anak kejang, itu tubuh tidak dapat oksigen. Karena dia tidak bisa bernapas. Kalau orang kejang itu tidak akan mungkin bisa bernapas. Bahayanya otak tidak dapat oksigen. Otak itu mengalami kerusakan. Kerusakan apa bahayanya dok terus kalau kerusakan otak? Takutnya nanti dia punya fungsi kognitif. Kognitif itu fungsi di sekolah, jadi bodoh, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nanti tidak pakai, intinya kalau otak itu dia kalau sudah rusak tidak seperti kulit. Kulit rusak dia tumbuh jadi kulit baru. Otak kalau sudah rusak bakal rusak terus seumur hidup. Jadi bahayanya kalau sudah kejang bawa saja. Dan kejang juga kan tidak bisa bernapas. Takutnya tidak bisa napas baik, bisa meninggal juga, bahayanya. Dan penyebab tersering dari diare itu pada anak itu virus. Ada namanya rotavirus. Rotavirus ini 80-90% diare pada anak-anak usia-usia bayi itu dari rotavirus. Karena imun adik tidak bagus, daya tahan tubuh, virus itu gampang masuk. Dan saya ada dengar info, dan bulan depan katanya ada vaksinasi imunisasi rotavirus program dari pemerintah. Karena mengingat kasus ini sangat banyak terjadi di Manggarai Barat juga. Dan itu memang sudah lagi di bulan depan kayaknya sudah ada imunisasi wajibnya, kayak begitu diusahakan. Terus penanganan di rumah seperti saya bilang tadi, kalau sudah demam langsung bawa saja. Kalau tidak demam 3 kali langsung bawa saja. Dan mama-mama bisa bikin pengganti oralit. Oralit itu cairan yang hilang, bisa pakai air gula dan garam. Taruh setengah sendok, larutkan di air hangat. Air hangat, nanti kasih minum adik. Karena kalau air biasa saja tidak cukup untuk menghentikan cairan. Karena kalau adik diare itu ada namanya elektrolit. Elektrolit itu yang akhirnya berfungsi ke jantung, ke otak. Nah, itu yang tidak didapatkan dari air putih biasa. Makanya dibutuhkan gula sama garam juga. Tapi kalau sudah terlalu parah, apalagi adik sudah lemas, tidak aktif, biasa kan aktif, anak-anak sudah lemas, sudah lelah itu tanda bahaya akhirnya. Itu jadi harus bawa ke puskesmas langsung. Mungkin sekian dari saya. Mama mungkin ada pertanyaan mungkin yang masih bingung atau benar tidak dokter? Saya dengar ini di berita. Ada yang sempat ini mau tanya mungkin? Mas. Ada? Nasihat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan saya di sini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.